Oke, kita lanjut di axiomatic system and theory of proofs. Kemarin atau di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang proposition logic, predikat logic. Sekarang kita akan membahas struktur atau dalil-dalil sederhana yang menfondasikan atau yang menjadikan fondasi suatu sistem aksiomatik, yang mana kalau matematika modern atau ya yang membedakan dengan di high school mathematics atau ya yaitu adalah axiomatic system. Jadi kita mengaksiomatikan sistem-sistem yang nanti kita bahas. Definition: an axiomatic system is a finite sequence of proposition A1, A2, An which are called the axioms of the system. Jadi sistem aksioma atau sistem berdalil sederhana itu adalah atau berisi, atau kalau ini is a finite sequence adalah barisan finite dari proposisi-proposisi A1 sampai AN yang disebut dengan aksioma. Jadi tiap-tiap proposisi itu disebut dengan aksioma. Okay, good. Definition: a proof of a proposition P within an axiomatic system A1, A2, An is a finite sequence of proposition Q1, Q2, Qm such that Qm equal P. Jadi bukti di dalam suatu sistem aksioma, yang mana sistem aksiomanya itu berisi aksioma A1 sampai aksioma An. Bukti itu adalah proposisi Q1 sampai Qm sedemikian rupa sehingga proposisi-proposisi itu sama dengan proposisi P. Jadi bukti dari proposisi P itu adalah finite sequence proposition Q1 sampai Qm sedemikian rupa sehingga Qm-nya itu sama dengan P. Dan for any P for any J, one of the following is satisfied. Alhamdulillah. Jadi untuk sembarang J untuk sembarang barisan proposisi tadi itu antara tiga ini pasti berlaku. Jadi antara QJ itu adalah proposisi dari aksiomanya, atau QJ itu adalah tautology. Tadi definisi tautology adalah proposisi yang selalu benar, atau mix. Jadi QJ-nya itu adalah mix dari proposisi yang sebelumnya. X is 1 from M to N such that Qm and Qn implicate Qj is true. Remark: if P can be proven within an axiomatic system A1 to An, we write, jika P bisa dibuktikan di dalam ini cuman notasi aja. Jika P bisa dibuktikan di dalam sistem aksiomanya itu, maka kita bisa kita menuliskan A1, A2, An implicate P, atau bisa membuktikan P. And we read A1, A2, An proves P. Ya, di sini gitu. This definition of proof allows to easily recognize a proof. Jadi definisi pembuktian ini itu gampang bagi kita untuk memahami bukti. A computer could easily check that whether or not the condition ATM, tadi axioma, tautology or mix, are satisfied by a sequence of proposition. To actually find a proof of a proposition is a whole different story. Jadi mengecek apakah proof itu benar atau tidak itu sangat lebih gampang daripada build a proof itu sendiri.
Dan biasanya yang jadi momok itu nge-proof, maksudnya di modern mathematics itu ya kita berbicara rutut seperti ini, sistem aksioma, bagaimana dari sistem aksioma tersebut tautologi dan mungkin mix dari proposisi-proposisi sebelumnya bisa membuktikan suatu proposisi yang ingin kita cek atau yang ingin kita buktikan. Obviously, any tautology that appears in the list of axioms of an axiomatic system can be removed from the list without impairing the power of axiomatic system. Jadi tautology yang muncul di list of axiom good of an axiomatic system can be removed from the list without impairing the power of axiomatic system. Jadi tautology yang ada di dalam axiomatic system itu bisa kita hapus tanpa mengurangi power dari axiomatic system itu sendiri. Next extreme case of an axiomatic system is propositional logic. Jadi sebuah kasus yang ekstrim dari sebuah sistem aksioma atau sistem yang berdalil-dalil sederhana itu adalah logika proporsional atau logika proposisi. The axiomatic system for propositional logic is the empty sequence. Jadi axiomatic system dari propositional logic itu adalah empty sequence. Jadi tidak, ya, axiomatic systemnya itu adalah empty sequence. This means that all we can prove in propositional logics are tautologies. Intinya apa yang bisa kita buktikan di propositional logics itu adalah tautologies. Definition. Ini a good definition. An axiomatic system A1, A2, An is said to be consistent if there exists a proportion Q which cannot be proven from the axioms. Jadi axiomatic system itu disebut konsisten jika ada proposisi yang tidak bisa dibuktikan di aksiomnya. Kenapa malah konsisten? In symbol, there exists Q such that not negasi dari A1 sampai An membuktikan Q. Jadi ada Q yang tidak bisa dibuktikan. The idea behind this definition is the following. Ini idenya, consider an axiomatic system which contain contradicting proposition. Jadi misalkan ada axiomatic system yang mempunyai aksioma yang saling berkontradiksi. Jadi ada di sequence A1 sampai N itu ada S dan negasi S, dan mereka kan saling menegasikan ya. Kalau S benar maka negasi S salah, kalau S salah maka negasi S benar. Then given any proposition Q, the following is a proof of Q within this system. Jadi sembarang proposisi Q itu bisa dibuktikan dengan proof yang ini, S negasi S Q. Kenapa? Karena indeed S and negasi S as legitimate steps, S dan negasi S itu steps yang boleh karena di aksioma sistemnya itu ada. Maksudnya tadi kita andaikan ada. Moreover, S and negasi S is a contradiction and thus S and negasi S implicate Q is a tautology. Dari definisi tadi operasi biner, binary operator implicate itu kalau misalkan P-nya itu false maka pasti true. Maksudnya jika P maka Q, kalau P-nya itu selalu false itu proposisi jika P maka Q itu selalu benar. Makanya di sini bilang karena S dan negasi S itu selalu salah, maka proposisi jika S dan negasi S maka Q itu tautologi atau selalu benar. Makanya sembarang proposisi Q itu selalu bisa dibuktikan kalau ada dua step atau dua aksioma yang saling bertentangan di dalam axiomatic system tersebut. Therefore Q follows from condition M. Ya, Q follows from the condition M. This shows that any proposition can be proven within a system with contradictory axioms. Artinya sembarang proposisi itu bisa dibuktikan dalam sistem yang sistemnya itu kontradiktif. In other words, the inability to prove every proposition is a property possessed by no contradictory system. Nah, ini keren. Artinya
ketidakmampuan suatu axiomatic system untuk nge-prove every proposition itu adalah indikasi bahwa axiomatic systemnya itu tidaklah kontradiktif, and hence we define a consistent system as one with this property. Jadi intinya consistent system itu adalah sebuah axiomatic system yang di dalamnya itu atau yang ada sebuah proposisi yang kita tidak bisa decide apakah dia benar atau salah. Having come this far, we can now state and prove an impressively sounding theorem. A propositional logic is consistent. Nah, kita tadi dari definisi konsistensi axioma system ada teorema bahwa propositional logic is consistent. Proof suffices to show that there exists a proposition that cannot be proven within propositional logic. Ya, tadi definisi dari consistent system itu adalah kalau ada satu saja proposisi yang kita tidak bisa nge-proof apakah dia benar atau salah. Kalau ada satu proposisi yang seperti itu, maka di dalam propositional logic, kalau ada satu proposisi yang kita tidak bisa proof apakah dia benar atau salah, maka propositional logic itu konsisten. Propositional logic has the empty sequence as axioms. Jadi aksiomanya empty sequence. Therefore only condition T and M are relevant here. Jadi kita hanya bisa menggunakan kondisi T dan M. The latter allows the insertion of proposition Qj such that Qm and Qj implicate Qj is true, where Qm and Qn are proposition that precede Qj and in the proof sequence. Ini tinggal read dari definisi tadi M. Definisi M tadi adalah bolehnya kita menginsert atau menyelipkan sebuah proposisi Qj sedemikian rupa sehingga Qm dan Qj itu implicate Qj is true, where Qm and Qm proposisi yang precede Qj in the proof sequence. However, since T only allows the insertion of a tautology, karena T hanya membolehkan kita untuk menyelipkan tautology anywhere in the proof sequence, the proposition Qm and Qn must be tautology. Ya, karena tadi axiomatic system dari propositional logic itu hanyalah empty sequence, sehingga kita hanya bisa bermain di T dan M. Dan karena read dari definisi M, maka Qm dan Qn itu haruslah tautology. Consequently, for Qm and Qn implicate Qj to be true, Qj must also be tautology. Dan karena Qm dan Qn selalu benar, dan kalau pengen proposisi jika Qm dan Qn implicate Qn itu benar, maka Qj itu haruslah tautology juga. Hence the proof sequence consists entirely of tautologies and thus only tautologies can be proven. Sehingga proof sequence-nya itu hanyalah hanyalah terdiri dari tautologies, dan hanya tautology yang bisa nge-proven, atau kita hanya bisa nge-proof tautology di sini. Padahal proposisi itu tidaklah harus tautology seperti itu. Dari sini sebenarnya sudah membuktikan bahwa propositional logic itu konsisten. Nah, sekarang kita consider. Now let Q be any proposition. Andaikan Q itu adalah sembarang proposition, then Q and not Q is a contradiction. Ya, Q and not Q is a contradiction, hence not a tautology and thus cannot be proven. Ya, jadi sembarang, misalkan Q itu adalah proposisi, maka Q dan not Q is a contradiction. Ya, dia selalu contradiction itu tadi selalu salah ya. Hence not a tautology and thus cannot be proven. Jadi ada suatu proposisi yang kita tidak bisa nge-proof di situ. Therefore, propositional logic is consistent. Yeah. While it's perfectly fine and clear how to define consistency, it is perfectly difficult to prove consistency for a given axiomatic system. Good. Jadi walaupun itu clear how to define consistency, it is perfectly difficult to prove consistency for a given axiomatic system. Propositional logic is being a big exception. Ini gampang karena tadi ya gampang. Sedangkan kalau di axiomatic system yang lain itu susah untuk nge-proof apakah axiomatic systemnya itu konsisten atau tidak. Theorem 1.14, any axiomatic system powerful enough to encode elementary arithmetic is either inconsistent or contain an undecided
undecidable proposition, i.e. a proposition that can be neither proven nor disproven within the system. Sembarang axiomatic system yang cukup kuat untuk membahas elementary arithmetic plus minus kali bagi itu is either inconsistent, itu antara dia inconsistent atau contain undecidable proposition, atau dia contain undecidable proposition, itu proposition yang tidak bisa di-prove atau disproven. An example of undecidable proposition is the continuum hypothesis within the Zermelo-Fraenkel axiomatic system. Ya, kita bahas axiomatic system di sini. Axiomatic system itu adalah sebuah sequence proposition yang mana ya sudah, itu finite sequence proposition. Kemudian proof itu adalah sebuah proposisi P. A proof dari proposisi P itu adalah sebuah finite sequence proposition Q1 sampai Qm. Sehingga Qm sama dengan P, dan untuk setiap steps-nya itu antara tiga ini ambil dari aksioma, tautology, atau gabungan dari step sebelumnya. Dan sebuah axiomatic system itu konsisten jika ada proposisi K yang cannot be proven from the axioms. That's for axiomatic system and proof, theory of proofs. Next pembahasan adalah axioms of set theory.